tapi dia melihat di sana ada surga. Ketika dia melihat ada lampu masjid yang mungkin mati, dia melihat di situ bukan sekedar lampu, tapi dia melihat di situ ada surga. Ketika ada orang fakir miskin yang lewat di depan rumahnya, dia tidak melihat yang lewat itu sang manusia yang fakir miskin, tapi dia melihat di situ ada surga. Kembalilah surga. Datang, itu surga. Ambil. Ini surga, ini surga. Kena keyakinan kepada Allah. Tapi kalau wajah-wajah bapak dia alhamdulillah, wajah-wajah ibu ini alhamdulillah ahli surga semua, ibu ya. Kalau wajah bapak ini saya tengok wajah bangun ahli bangun tengah malam kalau. Ya, cuma kucing deh. Orang ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan kita kepada Allah yang membuat kita ringan di dalam melakukan aktivitas perbuatan. Nah ini akidah sehingga anak kita dahulu jauh dari perbuatan maksiat. Dahulu zaman pacaran macam kayak gini pak, kita dulu dahulu laki-laki perempuan berdua di jalan-jalan di balik rumah di Maraya, ingat pokok jalan ngejantan tadi, itu kata emaknya. Ojeknya, apa ojek atau ojek? Apa nama ojek? Kalau bahasa Pulau Buanyo apa? Haji. Hajinya. Kawin lah. Kawin. Maklum mak lah. Tapi sekarang dulu anak kita ya, melihat anak orang merasa anak kita ketika melihat salat. Kau anak siapa? Anak bapak tu. Jangan kau kayak gitu. Aku nak kau tu kayak anak aku dewek. Jangan kau gitu ya. Malu aku, malu aja kau. Itu pak, nengok orang berbuat salah kalau negurnya. Kini coba ditegur pak, ayah datang. Apa kau negur anakku? Urus anak kau dewek. Belum negur anak kau kayak ini. Ayah jawab, nafsi. You di you, gua di gua, anta daulah. Anak saya tu kemarin tetangga pasal, anta lah saja anak kita sudah. Itu kejadian. Akhirnya seperti ini, kenapa? Karena orang anak kita kadang jauh dari Allah. Padahal sesungguhnya iman anak kita harus jauh lebih kuat daripada iman zaman kita dulu. Ya pak, zaman kita dulu tak tentu yang namanya internet. Tak ngerti yang namanya Twitter, tak paham yang namanya handphone, apa? Tak ada. Orang tua kita dulu pacaran pakai main surat-suratan. Ngirim surat di tengah keheningan malam yang pendengar hanyalah suara jengkrik yang diiringi nyanyian burung hantu. Burung hantu penyanyian kan? Bayangkan wajahmu yang indah bagaikan bulan purnama. Kalau nunggu dilesung pesuk biar tekali tertumpah jangan. Kalau ketemu awal yang buruk biar melirik baru dah jangan. Jadi besok jabatan lagi itu sekarang tak ada lagi pak, paling-paling pakai BBM, pakai handphone. Kadang anak kita baru kelas 2 SD lah pakai handphone, iya tak pak? Kadang lebih hebat anaknya daripada mamanya mainkan handphone. Ibu ngerti Bluetooth? Kalau kepala lutut, tapi anak kita karena sudah tahu aplikasi, sudah tahu Twitter, sehingga apa? Perkembangan watak dan karakternya, kedewasaannya melebihi dari apa kita bayangkan. Jangan kita pikir anak kita baru kelas 6 SD belum tahu apa-apa. Dulu kita kelas 2 SD sudah ditelanjang, tak jarang ganti. Gini, ini kadang-kadang. Paling dia pakai SMS. Apa kata cowoknya yang jika kau sedang bergembira kirimkan bahagiamu kepadaku. Jika kau sedang bersedih kirimkan air matamu kepadaku biar ku gantikan semua penderitaanmu. Dijawab oleh pacarnya, yolah yang sekarang aku lagi kau tak kirimkan. Di media elektronik, di media massa, di surat kabar yang tiap hari tidak pernah lupa daripada apa yang namanya itu buser, sergap, patroli, dan hari-hari yang kita dengar apa pencabulan, pemerkosaan, nauzubillah.
Nah, maka setiap kita harus menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita. Untuk menjaganya kita tidak mungkin dapat berada di mana dia pergi. Kita tidak mungkin dapat mendampingi di mana dia berada. Yang kita harapkan apa? Dia mampu menjaga dirinya sendiri. Kalau kita ingin anak kita dia mampu menjaga dirinya sendiri, dekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sendirian, dia merasa kehadiran Allah. Sekarang ada cowok mau pegang dia pun menghindar. Sekarang hati-hati Pak. Saya kadang baru balik dari ceramah, pakai kain sarung, pakai baju koko, berhenti lampu merah. Pak berhenti, datang cewek pakai motor beat, celana pendek, baju kensi, cantik pula. Nak ditengok, kawe doso. Mau tidak ditengok, awak kau jarang tengok. Mana Pak Imam, tengok dah. Maka hati-hati kata orang. Zaman sekarang Bapak Ibu, hati-hati kalau pengantin. Kalau salah-salah bisa-bisa lagunya 4. Lagu malam, lagu lagi duduk bersanding, apa lagunya? Aduh senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau. Itu kalau lagi duduk. Malamnya lain lagi lagunya. Alangkah indahnya duniaku rasa saat ini karena itu kalau malam. Saya dulu 3 botol madu, 2 lusin, telur bebek. Nah, itu kalau malam. Nah, kalau tidak berhati-hati besoknya lain lagi. Duduk depan pintu tangannya begini, apa lagunya? Katakanlah siapa orang yang telah mendahului aku. Yang paling menyakitkan, yang paling menyakitkan hatiku ini. Orang makan-makannya aku dapat bertanya, ku dapat bertanya. Dijawab lagi oleh sang istri dari dalam kamar. Apa kata istrinya? Apakah kau tak menyesal dengan cinta itu? Karena yang kau dapat bukan yang pertama, tapi sisa orang lain. Apa kata setan? Rasul. Ini persoalan kita sesungguhnya. Maka Allah awal peristiwa subhanallah, maha suci Allah. Nah kita pun harus meyakini maha suci Allah. Allah maha suci, kita yang maha kotor. Maka setiap orang tidak boleh merasa lebih suci daripada orang lain, karena yang maha suci adalah Allah. Maka setiap kali ucapan ketika kita sujud dan rukuk, itu pasti diawali dengan kalimat subhana. Subhanallazi, subhana rabbiyal a'la. Subhanallah, Allah yang maha suci, iko hambamu yang maha kotor. Mohon kepada Allah, kepada Dia yang maha suci, agar ini diri yang kotor ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Ya, maha suci Allah telah memperjalankan hambanya bi 'abdihi, kan asal katanya abdul, hamba. Ya. Ini kalimat bi 'abdihi menyingkirkan semua argumen yang mengatakan ayat itu betul Isra Mi'raj cuman ruhnya saja. Dia tidur di Mekah, ruhnya yang berjalan ke sana kemari. Kalau itu kita juga bisa, Pak. Jadi dengan hati Rasulullah berangkat itu Isra Mi'raj menyatu ruh dan jasadnya. Sebab manusia berdapat dikatakan hamba kan ada 3 unsur. Iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wa af'alun bil arkan. Baru dapat dikatakan hamba Allah.
kepada Allah, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin haji, tapi niatnya bukan karena Allah, dia pun tidak dapat dikatakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyatuan diri antara ucapan, niat yang dalam hati kita dan perbuatan kita menyatu secara utuh, menyatu dan mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksudnya kemudian dalam ayat ini dilanjutkan apa? Asrafi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lihat perjalanan Rasulullah dari masjid ke masjid, dari satu tempat ibadah kepada tempat ibadah yang lainnya. Ketika beliau hijrah dan beliau berhenti di satu kampung, pertama yang beliau bangun adalah masjid. Beliau sampai ke Madinah, yang pertama beliau cari apa? Lokasi masjid. Jadi Rasulullah dengan masjid tidak bisa dipisahkan. Rasulullah dengan masjid artinya Rasulullah dengan tempat ibadah, dan Rasulullah dengan perbuatan-perbuatan yang mengandung ibadah. Maka Rasulullah melaksanakannya apa? Wa ma yatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa zakarahumullahu fiman 'indahu. Rasulullah, tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin, dalam satu rumah, min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah. Apa yang dia lakukan? Yatluna kitab Allah, dia membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah, memperdalam agama Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan masukkan ke dalam jiwa orang tersebut alaihimus sakinah, perasaan yang tentram, jiwa yang tenang, hati yang bahagia. Ini yang mahal sekarang nih Pak. Banyak sekarang orang yang sempit di rumah yang lapang. Banyak orang yang kesepian di tengah keramaian karena hatinya jauh dari Allah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari dengan Allah, Allah akan buat hatinya itu sempit. Dan nanti di hadapan Allah hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah. Jadi pikiran, hati yang tenang, jiwa yang bahagia akan didapat kalau orang suka berjamaah, berkumpul, berzikir di rumah-rumah Allah. Ya. Alhamdulillah Pak Ibu, sekarang di mana-mana, terutama di kota besar, Allah alam di sini, itu di mana masjid, mushola dan langgar pasti ada pengajian. Terutama yang lebih banyak itu pengajian ibu-ibu, ya. Sehingga kalau di kota itu lebih hebat ibu-ibu kalau pengetahuan agamanya daripada bapak-bapak. Kalau di desa Pulau Bayu itu mana pada bapak-bapak dan ibu-ibu? Ya, mungkin juga lah. Tapi cobalah kita coba-coba. Nah, Bu, kalau saya bacakan ayat ibu lanjutkan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lanjutkan Bu. Iya memang hebat. Sekarang tunggu Bapak lah. Pak, coba nanti kalau sudah saya baca Bapak lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah akan buat hatinya tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang senantiasa dalam rahmat Allah. Wa khaffatuhumul malaikah, dia akan dinaungi oleh para malaikat. Setiap langkah-langkah menuju ke rumah Allah, satu langkah meningkatkan satu kebajikan di sisi Allah, langkah yang satunya menutupi satu keburukan di sisi Allah. Makin banyak langkahnya, makin banyak dosa diampuni. Makin banyak langkahnya, makin banyak kebajikan diberikan oleh Allah. Ya, contohlah di Masjid Darussalam. Ya Pak ya, saya dapat cerita kalau Masjid Darussalam ini kalau zuhur penuh, ya Pak ya.
masjidnya baik, tengok tuh masjid Darussalam Pulau Buaya kan subuh penuh. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin bikin rumah, carilah dua tempat, satu dekat masjid, yang kedua dekat kuburan. Kenapa dekat masjid? Agar sholatnya ke masjid. Kan saya ada kata Rasulullah, la salatan fi irabil masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ulama hadis yang ekstrim jangan keras katakan la itu tidak sah kamu sayang. Tapi ulama sebagian katakan la itu dimaknakan dengan tidak sempurna. Salah cuman lebih abdul lagi di masjid. Ternyata memang rupanya Bapak Ibu tidak ada jaminan memang orang yang rumahnya dekat masjid pasti sholat ke masjid. Kenapa? Ternyata yang lebih dibutuhkan tidak hanya jarak tempatnya, tapi jarak hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang jarak hatinya dengan Allah dekat, jarak jauh dengan masalah. Saya sudah mengatakan assalatu wassalamu alaik. Oh, itu salawat. Sebentar lagi maghrib nak datang dan kerja berhenti. Yang punya toko nutup toko, yang belum mandi berangkat mandi. Masing-masing mulai berangkat selangkah, dua langkah, tiga langkah dia menuju ke rumah Allah. Tapi bagi orang yang hatinya jauh dari Allah, rumah nempel masjid belum tentu sholat masjid. Malahan di masjid itu pening malah dia. Pening malah aku nak tidur kadang-kadang minggu. Apalagi zaman sekarang ada orang bilang la walimatur urus illa organ tunggal. Memang kadang-kadang kalau tidak pakai organ, nyulat ada organ, nyukur ada organ, ulang tahun organ, nganten ada organ, nuju hari organ. Apa gaya mati? Aku disayang dengan ayah nih, kedua ini hari ke-7 kita pakai organ tunggal. Organ tunggal. Biduan pakai bonus 100.000 baru pakai celana panjang. Naik 150 baru pakai celana pendek. Wallahu a'lam kalau tidak pakai celana. Tukang main organ dia semangat kencang sanggup sampai malam beli kaca macan 3 botol. Nauzu. Tapi itu bukan di desa Pulau Buaya. Orang di Pulau Buaya baik-baik kalau. Cuman saya ragu juga ini buaya yang mana kok? Buaya mana dengar kau ada buaya darah, ada buaya undra. Baik-baik